Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Syabila Gefiranil Zahra dengan nomor induk mahasiswa 1707623 dari program studi pendidikan bisnis kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu anak usaha dari perusahaan Bank Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan BRI, yaitu Pegadaian. Mulai dari sejarah singkat, profil perusahaan, laporan keuangan, hingga ke analisis SWOT. Oke, mari kita simak. Pegadaian memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-18 ketika VOC mendirikan Bank Van Leeuwen yang mana merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian, pemerintah Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa pendirian Pegadaian akan dimonopoli dan hanya pemerintah yang diperbolehkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Merujuk dari undang-undang tersebut, toko gadai pertama milik negara didirikan di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 April adalah hari peringatan Pegadaian. Lalu, pada 1905 berbentuk lembaga resmi yang bernama Jawatan. Setelah melewati perubahan dari tahun 1961 hingga 1990, akhirnya di tahun 2012, bentuk Badan Hukum Pegadaian berubah dari Perum menjadi Persero. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2011. Sekarang, Pegadaian telah berubah menjadi entitas bisnis yang tidak hanya memberikan pinjaman dengan menggadaikan barang, tapi terbuka untuk bisnis lain yang menguntungkan. Hingga akhir 2008, terdapat lebih dari 2027 cabang Pegadaian yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Logo Pegadaian ialah timbangan keadilan, dan moto Pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Status Pegadaian kini bukan lagi perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, tetapi merupakan anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yang terutama bergerak di bidang gadai. Dengan kepemilikan saham 99,99%, sementara satu lembar saham masih dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 12 unit kantor wilayah, 61 unit kantor area, 642 unit kantor cabang, dan 3.444 unit pelayanan yang tersebar di seantero Indonesia. Visi dari Pegadaian yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proporsi ke nilai nasabah dan stakeholder. Yang ketiga, memberikan service excellence dengan fokus kepada nasabah. Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian, yaitu jiwa akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut ini merupakan logo Pegadaian sebelum 1 April 2013, dan ini merupakan logo Pegadaian mulai 1 April 2013. Pegadaian adalah anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yang terutama bergerak di bidang gadai. Oleh karena itu, Pegadaian diharapkan dapat memberikan sumber daya yang berkualitas, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia. Dalam mengidentifikasi lingkungan internal maupun eksternal di PT Pegadaian, menjelaskan beberapa peluang yang dinilai keseluruhan untuk mencapai tujuan perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang digunakan berbeda-beda. Untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dilakukan oleh PT Pegadaian berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat dalam perusahaan sebagai berikut. Berikut ini merupakan hasil dari analisa SWOT meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada PT Pegadaian. Berikut ini merupakan strength atau kekuatan. Yang pertama, produk jasa gadai dapat diperoleh dengan persyaratan yang sederhana.
Kedua, bertambahnya jumlah kantor unit sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah. Yang ketiga, perkembangan jumlah pelanggan terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang keempat, kinerja perusahaan selalu meningkat, menunjukkan tingginya minat konsumen menggunakan jasa pegadaian. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, memiliki misi sosial yaitu membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu usaha kecil dan mikro. Yang kedua, gedung kantor cabang banyak yang sudah tua. Yang ketiga, sumber daya manusia yang masih harus dikembangkan. Dan yang keempat, pelayanan belum sesuai dengan standarisasi. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, semakin banyaknya usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal. Kedua, jumlah penduduk yang semakin meningkatkan penyebaran penduduk yang semakin merata sehingga memungkinkan untuk dibuka unit atau outlet baru. Yang ketiga, meningkatkan jumlah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dan yang keempat, perhatian pemerintah pada usaha kecil dan mikro semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama, banyak perusahaan serupa yang bermunculan menyamakan produk pegadaian. Yang kedua, munculnya kompetitor baru. Yang ketiga, semakin meningkatnya tuntutan dari nasabah untuk pelayanan yang cepat dan memuaskan. Yang keempat, meningkatnya perkembangan perbankan syariah dan gadai syariah. Jadi, itu dia pemaparan video mengenai profil pegadaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.